Bisnis bareng orang hebat, sebuah program di mana kita menampilkan orang-orang di balik dari kesuksesan sebuah bisnis dan juga ya kita menampilkan bagaimana caranya kita bisa memperoleh penghasilan tambahan di luar daripada yang sudah ada saat ini. Di studio bersama saya Pak Susanto Sim ya, yang sudah malang melintang belasan tahun di industri ekspor impor tentunya, dan juga tidak jauh-jauh produk yang disampaikan ke kita biasanya adalah produk-produk yang terkait dengan kesehatan. Kita tahu saat ini ya, akhir-akhir ini banyak sekali kita ataupun orang-orang di sekitar kita yang terserang penyakit batuk, pilek, ataupun terkadang merasa nggak nyaman ya, katanya ada rasa greges di badan ya. Tentu saja itu juga mempengaruhi dari aktivitas kerja kita sehari-hari. Nah, kita ngobrol dulu ya dengan Pak Susanto Sim. Gimana Pak, apa kabar? Baik Bu. Nah, kalau udah langsung baru tanya apa kabar, nah gitu. Emang kalau pebisnis itu begitu ya teman-teman ya. Kesempatan gitu. Jadi nggak boleh kasih celah dikit, langsung aja gitu loh. Tapi saya mau cerita Bu ya. Sebenarnya saya di dunia import itu ya belum lama. Ya, paling baru ya kita ngomong baru hampir 10 tahun lah. Hampir 10 tahun. Sebelumnya tuh saya orang retail Bu. Saya kerja. Ya. Jadi saya dari sempat kerja dulu di Kalimantan tuh, di perusahaan kayu. Ya kan. Jadi karena ngelamar kerja di Jakarta nggak dapet, ya kan. Jadi dapetnya di Kalimantan. Ya kamu udah. tidak menunjang sih Pak di Jakarta. Bener, nggak menunjang bener. Makanya sampai harus pergi ke Kalimantan untuk kerja ya. Nah pulang dari Kalimantan itu terus saya masuk ke retail, ya masuk ke retail gede lah, masuk ke manajemen training ya kan. Nah saya kerja di situ sampai sekitar 10 tahun. Dari situ pindah ke retail lain lagi, retailnya PMA nih, ya kan retail PMA saya kerja di situ sampai hampir 7 tahun lah. Jadi kalau kerja tuh lama-lama saya Bu. Nah terus dari situ baru kerja di perusahaan yang nggak terlalu gede. Nah nggak terlalu gede ya kan, tapi justru di situ saya lihat kesempatan. Belajar. Iya. Yang namanya gimana impor barang. Nah, ya Bu. itu ya. Jadi saya kadang-kadang bilang sama anak-anak muda nih ya. Misalnya anak-anak teman saya ya kalau pas ikut ngobrol ya. Saya bilang sama mereka ya, jangan ragu kerja di perusahaan kecil. Karena belajar banyak hal. Tuh. Ya kan? Tuh. Kalau perusahaan besar sudah ada sistemnya. Yes. Jadi kita itu hanya fokus kepada apa yang menjadi bagian kita saja. Iya. Tapi kalau kita di perusahaan kecil, Pak, ya itu kita dari A sampai Z. Iya. Kita ngerti. Gitu. Jadi Pak, maaf ya kalau saya aham-aham soalnya lagi nggak nyaman, nggak enak badan. Nah, ini kita lompat Bu. Lompat dari saya tadi yang perusahaan kecil, perusahaan gede ya, ke masalah aham-aham Ibu. Ya kan? Daya tahan tubuh ya terutama dalam masa kalau mama saya bilang nih dalam masa pancaroba. Nah, ya kan, jadi kenapa pancaroba? Kalau orang sekarang bilang pemanasan global, cuacanya nggak jelas. Nah nggak jelas. Orang ya. sekarang ini aja harusnya kan kita musim kemarau, panas udah. kan, Iya, udah ya kemarau. kan? Tapi ternyata sering banget hujan. Yes. Ya kan, terus kemudian dibilang cuaca di Jakarta agak dingin katanya gitu. Tapi bener loh Bu, apalagi di tempat saya di Tangerang, ya kan, itu suhu bisa sampai 23, terus pagi-pagi masih berkabut. Nah ini tentu saja pengaruh, ya pengaruh kenapa? Kita yang biasa di atas suhu 30 derajat, ya kan, tiba-tiba suhunya 24, 23, ya kan. Ya istilahnya ya kita pasti daya tahan turun. Kenapa? Karena kesehatan itu ya, satu kesehatan tubuh orang itu satu tergantung dari suhu. Ya, suhu nih. Kalau suhunya panas banget, kita juga pasti nggak nyaman. Ya kan, keringetan apa ya kan. Suhunya dingin banget juga pasti langsung pilek kayak ibu nih. Ya kan, mau mulu ya kan. Satu itu. Yang kedua udara. Ini kesehatan nih kalau kita ngomong. Udara di sekitar kita. Makanya waktu tahun-tahun kemarin tuh, waktu kemarau ya. Jakarta kan polusinya juga parah kan. Panas itu. Nah, itu kan oksigennya kurang, otomatis orang gampang sakit. Ya kan, walaupun udah pakai masker di jalanan kata serba salah ya. Kalau terlalu panas nggak bikin sakit. Ya. Dingin kayak sekarang yang hujan terus gitu juga bikin sakit. Iya, gitu. betul. Makanya
itu kan tadi ya saya bilang ya, adalah salah satu suhu tubuh kita. Ya, suhu tubuh kita juga terpengaruh sama suhu tubuh di luar, ya kan. Nah, kemudian tadi udara. Kalau udaranya bagus, sehat, ya kan, makanya kenapa sih kita perlu pergi ke kayak puncak, ya kan? Itu sebenarnya selain kita juga rekreasi ya, kita dapat udara segar. Ya tapi kan aktivitas kita di sini di Jakarta, ya ke puncak aja udah berapa, belum lagi macetnya Pak, ya benar. capek Bener. gitu ya kan, balik-balik sakit juga karena kecapean. Nah, kecapean, nyetir, ya benar. Tapi itu Bu ya. Nah, yang ketiga, kalau kita mau sehat nih, daya tahan tubuh kuat ya, itu makanan. Kita jaga makanan kita. Nah, kalau saya apa aja saya makan Pak. Yang saya nggak makan cuma orang. Saya nggak makan temen juga. Iya. Percaya Bu, percaya. Makanya saya jadi teman Ibu lama. Karena belum pernah dimakan. Gitu. Oke, nah itu 3 hal tadi, ya kan? Jadi kalau kita mau sehat, sebenarnya kita jaga aja 3 hal itu, ya kan? Suhu tubuh kita. Suhu tubuh kita jangan, kalau misalnya gini loh, gimana jaga suhu tubuh? Kalau misalnya lagi cuaca dingin, ya kan, ya pakai baju anget. Kayak saya nih di studio pakai sweater, ya kan, jadi kan suhu tubuh kita terjaga, ya kan, pakai jacket, ya kan, boleh kayak gitu. Terus makan, ya makan, kalau bisa makanannya makanan yang sehat, banyakin makan sayur, ya kan. Kalau, ini Bu ya, ini saya melenceng sedikit. Saya kemarin baca artikel menarik. Ternyata kan kita bilang susu itu kan bagus buat kesehatan. Ternyata enggak juga. Ternyata susu itu bukan masalah itunya Bu yang saya mau ngomong. Susu itu pemicu mimpi buruk. Masa? Nah, nanti saya kirim artikelnya ke Ibu. Oh, Ternyata mimpi buruk? Iya, kalau saya mimpinya cuan-cuan terus itu buruk apa enggak? Enggak, kalau itu enggak. Kalau itu abis nonton bisnis bareng orang hebat Bu. Karena kenapa saya bilang kalau mimpinya cuan-cuan terus, kenapa abis nonton bisnis bareng orang hebat? Karena di sini ini isinya cuan-cuan. Nah, isinya cuan atau untung. Ya. Jadi nonton untung, nonton bisa jadi reseller, ya kan? Nonton bisa jadi apa istilahnya? Memberikan inspirasi buat orang-orang bagaimana caranya menjadi entrepreneur. Nah, jadi gini loh. Nonton bisnis bareng orang hebat berarti jadi orang hebat kalau mau. Ya kan? Karena kan gini kan. Kadang-kadang kita apa ya istilahnya ya, ngelihat atau gini deh, kita ikut satu seminar motivasi. Wah, kita termotivasi Bu. Wah, saya dulu sering Bu. Pulang melempem lagi. Nah, itu maksud saya itu. Pulang melempem lagi Pak. Nah, itu maksud saya. Makanya di sini juga ya, kalau misalnya abis nonton ini, terus apa yang kita ngomong ini kita jalanin, itu bisa jadi orang hebat beneran. Karena ini kan kita udah apa istilahnya ya, kita udah bikin sedemikian rupa ya kan, gimana sih caranya supaya bisa orang tuh cuan lah minimum. Nah, minimum gitu. Jadi kalau di bisnis bareng orang hebat, di BBOH ini sehatnya dapat, ilmu cuannya juga dapat, gitu ya. Betul sekali. Jadi gini ngomongnya ya, ngomongnya gini, semua orang pengen jadi pengusaha, udah pasti, ya kan, makanya. Tapi yang bisa berhasil berapa banyak? Nah, terus sama mulainya tuh Bu. Yang paling susah mulai Pak. Iya, nah. Konsistensi, karena kalau itu memulai habis itu kena gempuran dikit, nggak konsisten, ya sudah, nggak jadi apa-apa. Nah itu makanya saya bilang tadi, saya kan karyawan awal, ya kan. Saya jadi importir atau jadi pengusaha itu karena kepepet. Nah biasa kan orang begitu, ya kan. Karena kepepet, ya kan. Kenapa? Waktu itu begitu perusahaan saya goyang, umur saya udah lumayan. Jadi satu, saya ngelamar kerja lagi Bu. Pasti saya ngelamar kerja lagi kan. Aduh. Interviewnya bareng lulusan baru, malu Bu saya Bu, ya kan. Jadi kita nengok kanan nengok kiri, buset, gue paling tua ya. Itu salah satu hal yang kepepet ya istilahnya. Terus saya mikir, karena saya tadi kerja di perusahaan kecil yang Ibu bilang, saya ngerti dari A sampai Z, ya kan. Saya kenal sama suppliernya, saya kenal ini perusahaan udah goyang, udah istilahnya mau tutup, kenapa enggak saya coba salah satu dari itu ya, saya import misalnya gitu. Nah ini kan import ya, karena saya ngerti import. Tapi sekarang kalau misalnya mau bisnis bareng orang hebat ini mulain, sebenarnya modal kecil udah bisa jadi partner kita. Oke. Nah nanti kita lanjut ya Pak. Siap. Gimana caranya menjadi partnernya Pak Sus, bagaimana bisa menjadi orang hebat dan berbisnis dengan orang hebat. Yuk kita sesaat lagi akan kembali.